Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhafifah Safiyana dari kelas 7 SPIP pada mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayaran dan perdagangan di Palembang. Yang pertama, Palembang ini terletak di Sumatera Selatan, Indonesia, yang mana secara geografis Palembang ini terletak di tepi Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini adalah sungai terpanjang di Sumatera. Berbicara tentang pelayaran artinya kita juga berbicara tentang pelabuhan, yang mana pelabuhan ini memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian, baik itu untuk mendistribusi barang di Palembang. Nah, di antara pelabuhan-pelabuhan yang ada di Palembang yaitu ada Pelabuhan Bom Baru. Nah, Pelabuhan Bom Baru ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Namun letak Kerajaan Bom Baru ini berpindah-pindah. Yang pertama, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Pelabuhan Bom Baru ini berada ke arah hulu, berada di tepi Sungai Tangga, agak ke hulu. Kemudian pada zaman kolonial, pada tahun 1821 dipindahkan ke Bom Jati di depan benteng. Kemudian pada tahun 1914 dipindahkan lagi ke arah hilir Bom Jati di depan gudang garam. Kemudian tahun 1924 dipindahkan ke Bom Baru sampai pada saat ini. Makanya dinamakan dengan Pelabuhan Bom Baru. Kemudian ada Pelabuhan Tanjung Api-Api yang mana secara geografisnya terletak di Banyu Asin. Nah, pelabuhan ini menjadi gerbang utama untuk memasuki Palembang. Nah, Pelabuhan Tanjung Api-Api ini juga merupakan anak pelabuhan dari Bom Baru. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan sungai kecil. Nah, pelabuhan-pelabuhan sungai kecil ini pelabuhan-pelabuhan yang berada di sekitar pemukiman warga. Nah, pelabuhan ini digunakan untuk mengangkut barang dari sekitar area pemukiman warga, kemudian diangkut ke pelabuhan yang lebih besar. Palembang dengan letaknya yang strategis berada di sekitar Sungai Musi menjadikannya sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional yang mana banyak dikunjungi oleh pedagang dari Cina, India, maupun Arab dan Persia. Nah, pada abad ke-17 sampai abad ke-19 muncullah Kesultanan Palembang yang melatar belakangi kehidupan masyarakat di Palembang. Nah, yang lebih menariknya lagi, Kesultanan Palembang ini menjalin kerjasama dengan VOC atau Belanda pada tahun 1642, di mana saat itu terjadi hubungan perdagangan timah antara Belanda dengan Batavia yang disetujui atas perjanjian bersama. Namun hubungan perjanjian dagang ini mengalami pasang surut, yang mana pada abad ke-18 VOC mengalami pembubaran, tepatnya pada tahun 1799. Nah, pada tahun 1824 muncullah perdagangan bebas, yang mana perdagangan bebas ini didalangi oleh Kesultanan Palembang. Nah, Kesultanan Palembang ini memiliki hak penuh untuk memonopoli perdagangan di Palembang, di mana dia sendiri yang menetapkan harga jual barang-barang impor, kemudian yang ditukar dengan barang-barang hasil pertanian dari rakyat setempat. Nah, perdagangan bebas tadi itu membuka pelabuhan-pelabuhan yang membebaskan siapapun bisa berdagang di sana. Dan pelabuhan ini dipergunakan sebagai tempat barang ekspor impor dari luar maupun dalam negeri. Berbicara tentang pelayaran artinya kita juga berbicara tentang kapal. Nah, ada beberapa jenis kapal yang digunakan oleh masyarakat Palembang pada masa itu, diantaranya Mayang, Cunae, dan Pancalang. Sementara itu kapal Tiang 2 dan Gonting, kapal besar yang berlayar menyusuri
rute Nusantara. Dan untuk pelayaran menelusuri Asia menggunakan kapal-kapal kecil dan wangkang. Sedangkan pelayaran global itu didominasi oleh kapal-kapal buatan Eropa. Karena kapal-kapal ini nantinya membentuk jaringan perdagangan dunia dengan Eropa. Berbicara tentang sistem perdagangannya, seperti yang dijelaskan tadi, sistem perdagangan di sini itu dikuasai oleh sultan. Nah, sultan ini memiliki hak penuh untuk memonopoli perdagangan. Nah, sultan juga banyak membuat peraturan perundang-undangan yang untuk menjaga keamanan perdagangan yang ada di Palembang. Karena pada saat itu perdagangan timah, emas dari Palembang itu sangat laku di dunia. Jadi untuk mengamankan para pedagang, sultan ini banyak membuat peraturan-peraturan dan membagi-bagi tugasnya terhadap bawahannya. Sementara itu untuk mengatur lalu lintas perdagangan ini, sultan mengangkat pejabat yang dinamakan dengan Syah Bandar. Nah, Syah Bandar ini bertugas menangani berbagai konflik dan juga menangani bea keluar masuk dari pelabuhan, baik itu kapal-kapal asing dari Cina, Arab, dan India ataupun dari dalam negeri sendiri. Untuk barang komoditi yang diperjualkan di Palembang ini sangat beragam. Yang pastinya ada rempah-rempah yang terdiri dari lada, kayu manis, damar hitam, damar putih, kemenyan juga ada. Selain itu ada juga ekspor impor dari kain sutra, kain bengala, ada juga ekspor impor beras, rotan, kapas, dan yang paling diandalkan itu adalah tembaga, timah maupun emas yang menjadi komoditi utama dan penghasil pendapatan terbesar di Palembang saat itu. Mungkin sekian isi penjelasan sedikit mengenai pelayaran dan perdagangan di Palembang. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.